Oke, halo Pak. Sudah jelas Bapak? Ya, jelas. Ya. Bu Iva dipindah kemana Bapak? Ke Sukorejo, Mas. Ke Sukorejo. Berarti Ya. yang apa? Pak Christian ini yang langsung jadi koor apa? Oh, Ria. Langsung Langsung koor. jadi. Nanti ini insya Allah pas angkatan saya ikut penelitian tugas akhir, nanti di barangnya ada adik-adik magang juga Pak. Jadi agak lumayan banyak. Posisi BPP sekarang lagi rehab. Paling kurang lebih sekitar 3 mingguan mungkin baru selesai. Oh, oke. Oke, Pak. Nanti Sementara di mana Pak berarti? sementara masih itu cuma posisinya kita ruangan tengah dulu diperbaiki. Nanti kalau sudah selesai tengahnya kita pindah di tengah, terus yang ruangan kita dibongkar, dibersihkan direhab lagi gantian. Jadi kita pindah-pindah di dalam BPP aja. Oh, oke. Bu Nurul, Pak Iwan gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat semua, dibarengi sehat, nggih. Sehat semua nggih Pak? Mas Fajar sama Mas Dimas sehat, Mas. Alhamdulillah sehat Pak. Pernah Teman-teman lagi pusing ini Pak, tugas akhir Pak. foto tiga akhir. Iya. Dimas rencananya, Dimas. Dimas kita bertiga ambilnya di kelompok Mitra Jaya Mandiri semua Pak. Tapi yang Fajar fokus ke desain kemasan. Untuk Di kemasan produk. Di KWT-nya KWT. ya. Oke Pak, di Oh, KWT-nya. sama di kelompok taninya ya. Ya, untuk Dimas ke pendampingan desa wisata, saya di bagian pengolahan limbah ternak, Pak. Oke, siap-siap. Wis ngerti semua itu. Masuk itu. Oke, oke, Pak. Bisa Ya, dilanjut, nanti Pak. Oke. ada manfaat. Oke, Pak. Mungkin dilanjut, Pak, untuk Anggun sama Aris. Monggo. Siapa Pak? Enggak. Mohon izin Pak untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Dania, asal Pasuruan, lebih tepatnya di daerah Sukorejo. Oh, Kecamatan Sukorejo sendiri, deket ya? Siap, ya Pak. Satunya. Kenalkan Pak, nama saya Aristika Maya, asal saya dari Prigen. Oh, dari Prigen sendiri. Iya, Dari desa mana, Dek? di Dayurejo, Oh, Dayurejo. Tepatnya dusun mana? Lataan. Oh, Pelataan. Iya, 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 iya. Ya, terus piye, 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 piye. Terkait dengan tugas ini. Ini tugas ya, ini. Ada tugas dah. Iya, Ya. Pak. Oke, mungkin bisa langsung dilanjut aja ya. Adik-adik. Iya, sekarang. Misi ya Pak. Mau nanya tentang biodata Bapak dulu. Kerasan dikit, Mas. Agak kerasan dikit. Mau nanya biodata Bapak dulu Pak. Mulai nama dari rumah, gimana gitu Pak. Oh iya. Nama saya Iwan Darmawan. Tanggal lahir saya kelahiran dari Pasuruan 22 Januari tahun 1979. Kalau alamat rumah saya di Perum Green 11, Blok C4, nomor 15, Desa Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Kalau untuk
wilayah kerja saya di Kecamatan Prigen, tepatnya di Prigen 2. Ya, meliputi desa, ini masih belum karena ini ada penambahan, jadi nanti ada pergeseran wilayah, tapi sementara saya di Desa Jatiarjo, terus Desa Sukolelo, Kelurahan Leduk, sama Kelurahan Prigen. Jadi saya pegang 4 wilayah untuk kegiatan kerja saya sebagai seorang penyuluh pertanian. Udah gantian. Baik Pak, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu berapa lama Pak Iwan bekerja sebagai PPN? Kurang lebih sekitar 15 tahun kurang. 15 tahun. Kalau mulai dari tahun 2008, saya sudah masuk di Kecamatan Prigen sebagai seorang tenaga harian lepas. Itu sampai tahun 2019. Terus ada pengangkatan untuk ASN di posisi sebagai P3K itu tahun 2019, tapi pengangkatannya di tahun 2021 dan sampai saat ini. Jadi kalau keseluruhan total kurang lebih sekitar 15 tahun lah, 15 tahun sampai saat ini masih tetap di Kecamatan Prigen. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga ya Pak, bagaimana tugas pokok dan fungsinya selama ini bagaimana terkait penyuluhan di daerah Prigen? Jadi tugas kita adalah, tupoksi kita adalah pembinaan di kelompok taninya, baik itu petani atau di organisasi terkecil, dalam hal ini kelompok tani, dan juga di Gapoktan. Kita melakukan pembinaan, mulai peningkatan untuk kegiatan pembinaannya di terus tentang pemahaman keseluruhan lah tentang terkait dengan kegiatan penyuluhan pertanian, kita lakukan pembinaannya di sana. Ya, mungkin itu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana pelaksanaan penyuluhan di Prigen sana Pak untuk sekarang pelaksanaannya? Oh ya, jadi untuk kegiatan penyuluhan kita sudah terjadwal dalam bentuk kegiatan jadwal laku. Jadwal laku itu adalah kepanjangan dari latihan dan kunjungan, itu terjadwal dalam 1 tahun. Itu kita jadwal setiap bulannya itu ada kegiatan kunjungan dan pertemuan di dalam setiap kelompok taninya untuk khususnya di wilayah binaan kita. Dan yang bertanggung jawab di sana kita selaku penyuluh, dan diketahui dan ditandatangani Pak Camat selaku pembina kita. Jadi kita lakukan pembinaan sesuai dengan jadwal yang ada di jadwal laku kita yang kita buat setiap akhir tahun ataupun awal tahun. Begitu Mas. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, materi apa saja yang pernah diberikan selama melakukan penyuluhan pertanian di daerah Prigen? Karena di Kecamatan Prigen itu untuk pertanian dalam hal ini skupnya pertanian dalam arti luas. Jadi di sana
ada peternakan, ada perkebunan, dan juga tanaman pangan serta hortikultura. Jadi Kecamatan Prigen memang komoditasnya sangat kompleks di sana. Hampir keseluruhan rata-rata ada. Meskipun dalam hal ini ada beberapa yang mungkin tidak terlalu dominan, tapi hampir keseluruhan memang ada. Mulai dari tanaman pangan, di sana juga ada padi, jagung, terus untuk horti, sayur-sayuran kita hampir rata-rata juga cukup lumayan banyak, bawang merah, bawang putih, terus dan juga sayur-sayuran yang lain. Terus untuk termasuk juga horti tanaman hias juga di sana juga lumayan banyak. Terus untuk peternakan, potensi kita Kecamatan Prigen peternakannya itu kambing sama sapi, baik itu paling banyak sapi pedaging. Kalau sapi perah ada beberapa, cuma tidak terlalu banyak. Sedangkan untuk perkebunan di Kecamatan Prigen itu potensi itu cengkeh sama kopi. Jadi untuk penyuluhannya yang kita lakukan itu sesuai dengan komoditas masing-masing di wilayah kelompok kita yang kita bina. Ini salah satu misalnya kelompok tani yang ada di Kelurahan Leduk, itu komoditas utamanya itu tanaman kopi, terus juga komoditasnya ternak. Jadi kita melakukan pembinaannya terkait dengan penyuluhan, itu terkait dengan budidayanya, terkait dengan metodologi kegiatan penyuluhannya juga kita lakukan penyuluhan, terus dan juga manajemen administrasi terkait dengan pembinaan kelompok taninya, dan juga terkait dengan off-farm-nya, mulai dari pemasarannya dan lain sebagainya kita juga lakukan penyuluhan seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Metode apa yang dilakukan selama penyuluhan di Prigen? Kalau kita metodenya ceramah, terus diskusi, kunjungan, dan juga demplot serta kaji terap. Kita lakukan metodenya seperti itu. Jadi ada beberapa yang kita lakukan, misalnya kaji terap, ada beberapa yang kita lakukan secara swadaya. Jadi dari biaya BOP, biaya operasional penyuluhan, kita lakukan kaji terap atau demplot itu secara mandiri, dan juga dari anggaran dari dinas ada beberapa yang kita menggunakan kajian dalam bentuk demplot ataupun kaji terap tersebut untuk metodenya. Selain itu juga kita lakukan penyuluhan secara langsung, tatap muka, ceramah dan lain sebagainya. Dalam hal ini untuk pertemuan rutin kita lakukan seperti itu. Terus lagi kegiatan pertemuan semacam apa ya, rembuk KTNA itu juga kita lakukan semua. Jadi banyak metode yang kita lakukan dan hampir semua pernah kita lakukan. Kurang jelas ya? Maksudnya suaranya jelas ya? Ampun. Kedengaran. Terus lanjut pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kenapa? Pertanyaan selanjutnya ini Pak, apa namanya? Alat-alat bantu ketika melakukan penyembuhan itu apa aja Pak yang pernah digunakan ketika melakukan penyembuhan? Untuk peralatan kita kadang memberikan yang kita sediakan adalah kertas plano, alat-alat tulis seperti itu. Jadi kita lakukan penyuluhan dalam hal ini misalnya ceramah, kita memberikan semacam metode dengan cara menulis, dengan cara memberikan tulisan kepada teman-teman petani, itu salah satunya. Terus lewat leaflet atau brosur, itu alatnya juga. Terus dan juga
barangnya secara langsung, baik itu mungkin tanamannya dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan selama ini peralatannya. Termasuk LCD proyektor kadang kita bawa, Mas. Tapi karena kemarin sudah beberapa tahun untuk LCD proyektor dari dinas yang ada di BPB itu rusak, jadi sementara kita tidak membawa untuk LCD proyektor sebagai metode salah satu alat untuk memperkenalkan teknologi atau mungkin ilmu atau apapun lah yang berhubungan dengan kegiatan bisa kita sampaikan lewat dalam visualisasi dalam bentuk gambar atau video, Mas. Jadi sementara itu ya untuk LCD proyektor belum kita berikan. Mungkin kurang lebih sekitar 2 tahunan lah, 2 tahun 3 tahunan. Karena kondisi peralatan kita yang rusak. Menggunakan peralatan yang seadanya dulu, Pak. Apa? Menggunakan peralatan yang seadanya dulu untuk saat sekarang, saat ini. Tapi kalau kegiatan untuk tanaman pangan, misalnya padi, kita sudah ada PUTS, perangkat uji tanah sawah, itu kita juga punya. Jadi kadang supaya lebih meyakinkan, peralatan itu kita bawa kepada petani bahwa ini loh kandungan yang ada di tanah panjenengan seperti itu. Dengan begitu mereka, teman-teman petani akan lebih percaya. Itu salah satu metode kita untuk meyakinkan pada petani dengan menggunakan peralatan tersebut. Salah satunya dengan PUTS tadi. Ya, kalau PUTS ada kita. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi petani saat ini terhadap hasil penyuluhan yang dilakukan di daerah Prigung? Kalau kondisi, saya kira mungkin yang lebih tepatnya mungkin pertanyaan itu diberikan kepada teman-teman petani. Kalau saya sih mungkin lebih nanti dikira nanti kalau secara pribadi mungkin ada sih ada kemajuan terkait dengan kita memberikan penyuluhan, dengan kita sering melakukan interaksi kepada teman-teman petani, secara otomatis keterampilan, ilmu, dan sikap itu pasti ada. Cuma lebih bijak mungkin kalau pertanyaan itu diberikan kepada teman-teman petani yang mungkin yang sudah kita lakukan penyuluhan seperti itu. Jadi mereka akan lebih objektif untuk menjawabnya. Kenapa ini? Iya, bisa. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana respon para petani di Prigen sana ketika ada penyuluhan dari Bapak ini, kayak respon ketika melakukan penyuluhan ini, Pak? Responnya sangat bagus. Jadi kita selaku petugas ketika berada di lapangan itu sudah teman-teman petani itu sudah senang, apalagi kalau kita melakukan penyuluhan, kita melakukan kajian atau dan lain sebagainya atau penelitian dan lain sebagainya, mereka akan lebih senang karena dengan begitu mereka merasa ada yang diperhatikan, bahwa teman-teman petugas memperhatikan mereka lah, anggaplah seperti itu. Jadi mereka sangat-sangat welcome sekali terkait dengan kedatangan kita ke wilayah binaan kita. Jadi mereka sangat-sangat senang sekali. Bahkan kadang kalau kita terlalu banyak kegiatan di dalam kantor terkait dengan masalah administrasi, kadang kita lupa, sampai kadang melupakan untuk kegiatan kunjungan ke lapangan. Mereka kadang bertanya-tanya kepada kita, kadang mereka telepon ke kita, Pak kok nggak main-main ke sini. Nah itu kan semacam bentuk apresiasi mereka terhadap kita, bahwa kita sangat-sangat dibutuhkan ketika kita tidak ada di sana. Seperti itu, Mas.
Bapak, terima kasih. Sampai nanti. Ya, ya Mas. Halo Pak Iwan, izin masuk Pak. Ya, ya, ya. Mungkin pertanyaan dari teman-teman cukup sekian Pak. Oh gitu ya. Nanti Oke. mungkin kalau kurang jelas, mungkin terkait dengan mungkin pertanyaan saya agak melebar atau kurang fokus, mungkin nanti bisa ditanyakan secara langsung lewat WA, nggak apa-apa. Nanti mungkin saya bisa menjawab. Misalnya kalau diperlukan, Siap, Pak. tapi kalau sudah cukup, nggih monggo. Oke. Intinya kita Oke, siap Pak. Oke, terima kasih Pak. Nggih, sami-sami. Terima kasih juga Pak. Sudah nyempetin waktunya Pak. Sebenarnya nggak enak Pak. Enggak apa-apa. Cuma sebentar masalah, enggak apa-apa. Oke, mungkin di akhir sesi boleh itu Pak. Foto Pak. Kita ambil screenshot Zoom. Ya. Siapa? Ayo. Screenshot Windows. Print screen. Bisa nggak? Oh ini loh. Bisa ini. Oke. Belum siap. Udah? Pak izin mengambil gambar Pak. 1, 2, 3. Tangan nih, jempol gini. Tuh, 2. Melesat juga Pak. Melesat Pak. Tuh, 2, 3. Sudah Bapak? Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Iwan. Sami-sami. Main-main perlu. Nah, Kenapa Pak? Pak Iwan, terima kasih Pak. Mas, sampai. Oke, salam buat Pak